Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya Fania. Puji Tuhan kita bisa kembali di ibadah online GPT Home Gedung Gebang. Saya di sini akan menyampaikan beberapa informasi tentang jadwal ibadah GPT Home Gedung Gebang. Yang pertama, ibadah online yang tetap ditayangkan secara perdana di channel YouTube GPT Home Gedung Gebang setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Yang kedua, ada ibadah onsite yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 6:30 pagi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibadah onsite ini juga bisa dilihat melalui live Instagram @ermitjunaidi. Yang ketiga, ibadah youth yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Setelah ini ibadah akan dimulai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Sekian dari saya, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan, dalam ibadah online bersama-sama dengan kami. Biar kami selalu berharap bahwa keadaan kita hari demi hari akan semakin baik dan semakin luar biasa. Mari kita saat-saat ini akan bersama-sama masuk di dalam pujian, di dalam menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi benteng hidup di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau benteng hidup kami Tuhan. Haleluya. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Haleluya. Walau ku tak mengerti di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu
Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan, akan kuasa-Mu, akan karya-Mu, akan kedahsyatan-Mu yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah saat ini kami mau memberikan kemuliaan pujian hanya bagi-Mu, sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan.
mengucap syukur Terima kasih. atas kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan kami terima. Siapkan hati. Bersabdalah bagi setiap kami Bapa. Jadikan hati kami menjadi bejana bagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami menjadi tanah yang baik, supaya setiap benih firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan. Hidup kami boleh bertumbuh, hidup kami boleh berbuah. Nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GPT Home Gedung Gebang. Mari saudara-saudara mempersiapkan Alkitab dan catatan, supaya apa yang saudara dan saya sudah dengar, kita dapat mempelajarinya kembali. Sama seperti sapi mengunyah rumput, saudara-saudara dikunyah, sedemikian rupa bisa menjadi susu. Demikian juga dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin kita mereview kembali diskusi kita tentang prinsip pertumbuhan rohani yang benar. Bagaimana saudara dan saya harus memahami hal ini. Jadi kita sebagai orang Kristen, kekristenan kita bukanlah kekristenan yang pasif. Di mana saudara dan saya ketika menerima benih, benih itu dari Allah, bukan dari kita saudara-saudara. Benih itu dari Allah. Tetapi ketika kita menerima benih, saudara-saudara dan saya diharapkan untuk aktif. Aktif apa saudara-saudara? Menjaga, memelihara. Menjaga itu sesuatu yang baik harus dijaga tetap baik. Memelihara saudara-saudara supaya tidak rusak. Tetapi dua kegiatan itu saudara-saudara, menjaga dan memelihara itu mengakibatkan yang namanya pertumbuhan. Mari saudara-saudara, di waktu yang lalu saya membagikan saudara tentang Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Ada baiknya kita akan membaca kembali Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, dua ayat ini saudara-saudara mendasari diskusi kita tentang prinsip pertumbuhan rohani yang benar. Saudara-saudara dan saya harus bertumbuh. Jadi kita harus memahami hal ini terlebih dahulu. Kita mempunyai tanggung jawab untuk bertumbuh. Saudara-saudara, di waktu yang lalu saya menjelaskan tentang dua hal, tentang berakar dan dibangun. Paulus menggunakan dua pemahaman, satu tentang berakar, di mana orang Yahudi itu paham benar tentang prinsip-prinsip pertanian. Karena di Kolose, jemaat di Kolose itu juga beberapa itu pendatang dari Yerusalem, orang-orang Yahudi. Juga saudara-saudara, di Kolose ini juga banyak orang Yunani, di mana mereka sangat memahami juga arti pentingnya pondasi bagi sebuah bangunan, di mana kebudayaan Yunani itu saudara-saudara sangat bagus, saudara-saudara. Mereka memiliki banyak sekali ilmuwan dalam hal matematika, dalam ilmu-ilmu teknik. Bagaimana bangunan dibuat sedemikian rupa sangat kokoh sampai dengan hari ini, walaupun tinggal puing-puingnya tetapi masih berdiri ada saudara-saudara di Turki diantaranya. Saudara-saudara dan saya harus memahami prinsip ini, bagaimana saudara dan saya harus berakar di bagian di area yang tidak kelihatan, kemudian sebagai hasilnya adalah saudara dibangun di area yang kelihatan. Jemaat Kolose juga mengalami dua hal ini saudara-saudara, di mana iman mereka terhadap Kristus itu bertumbuh, kemudian kasih mereka terhadap sesama orang Kristen pada waktu itu saudara-saudara itu dirasakan oleh banyak orang, sehingga Paulus mendengar tentang iman jemaat Kolose. Saya akan membagikan prinsip-prinsip ini. Prinsip yang pertama saudara-saudara, keselamatan adalah anugerah melalui iman, namun pertumbuhan adalah pilihan. Jadi perhatikan, pertumbuhan adalah pilihan. Saudara-saudara, dan saya ketika menjadi orang percaya, maka pertumbuhan itu adalah sebuah pilihan. Ingat, keselamatan itu anugerah oleh iman.
Saudara-saudara dan saya tidak bisa memilih selamat. Karena itu semata-mata anugerah, tetapi saudara dapat memilih diselamatkan. Katakan amin, melalui iman. Lihat lagi saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang tadi barusan kita baca. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah. Jadi kata hendaklah itu memang sebuah anjuran. Tetapi jika saudara dan saya tidak memilih untuk berakar dan kemudian dibangun, saudara dan saya tidak mungkin bertumbuh. Itulah kenapa banyak sekali orang Kristen, saudara. Saya katakan banyak sekali orang Kristen. Mereka sudah menjadi orang Kristen selama beberapa tahun, ada yang puluhan tahun. Tetapi hasil buah dari hidup mereka, saudara, itu tidak terlihat. Kenapa saudara? Karena memilih untuk tidak bertumbuh. Pertumbuhan itu pilihan. Sama seperti kalau kita melihat dalam hal fisik jasmani kita. Kalau saudara dan saya memilih untuk tidak makan makanan yang bergizi, makanan-makanan yang baik saudara, maka pertumbuhan tubuh kita akan bertumbuh ke arah yang salah, bukan ke arah yang benar. Tubuh kita akan jadi sakit, mudah sakit saudara, kemudian pada akhirnya saudara kita berhenti bertumbuh. Tetapi kalau saudara memilih memakan makanan yang benar, melakukan pola hidup yang sehat, maka pertumbuhan saudara dan saya ke arah yang benar. Pertumbuhan yang benar. Demikian juga dalam hal rohani. Saudara dan saya akan mengalami pertumbuhan yang benar jika kita memilih untuk melakukan seperti apa yang diperintahkan, yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Kita berakar saudara-saudara di area-area yang tidak terlihat, di mana memang tidak perlu orang lain melihat. Area itu diantaranya saudara-saudara, kehidupan doa saudara dan saya. Orang lain tidak perlu tahu jumlah jam doa saudara. Saudara dan saya tidak perlu juga bercerita berapa banyak saudara sudah berdoa tiap harinya, berapa jam saudara sudah berdoa. Orang lain juga tidak perlu tahu berapa pasal yang saudara sudah baca hari ini. Yang orang ingin tahu hanyalah adalah saudara-saudara aplikasi dari yang tidak terlihat. Karena yang tidak terlihat, saudara-saudara, pertumbuhan di area yang tidak terlihat itu akan nampak, dirasakan di area yang terlihat oleh orang lain. Amin saudara-saudara. Jadi ketika saudara dan saya memilih untuk bertumbuh, maka saudara akan bertumbuh. Tetapi perhatikan, jika saudara dan saya memilih untuk tidak bertumbuh, maka saya pastikan saudara-saudara, baik area yang tidak terlihat maupun yang terlihat, kita tidak akan bertumbuh. Kalau saudara melihat pohon, kalau akarnya sudah mulai malas istilahnya untuk mencari makanan, maka area yang terlihat itu saudara-saudara seperti batang, kemudian dahan, kemudian daun. Jangankan daun saudara-saudara, ranting pun akan kering, daun akan kering, buah tidak mungkin. Yang kedua, pertumbuhan haruslah direncanakan dan diusahakan. Apa saudara-saudara? Direncanakan dan diusahakan. Jadi kita tidak bisa istilahnya saudara-saudara kita sambil duduk ongkang-ongkang, saudara-saudara do nothing, tidak ada keinginan, ada usaha untuk bertumbuh secara rohani, saudara-saudara, niscaya itu sebuah kemustahilan. Kalau kita tidak merencanakan dan mengusahakan. Kalau kita merencanakan saja tetapi tidak mengusahakan, tidak melakukan saudara-saudara, itu juga tidak mungkin saudara-saudara. Ada banyak orang Kristen itu punya angan-angan, aku ingin seperti orang itu, kayaknya orang itu kok luar biasa ya, aku ingin seperti dia bertumbuh. Lebih dewasa lagi. Gimana dia bisa kuat menghadapi permasalahan? Saudara ingin seperti orang itu ketika masalah datang dalam hidup orang itu, saudara-saudara, contoh-contohnya, orang itu kok bisa tegar saudara-saudara. Kok
ketika dia menghadapi masalah kok bisa sekuat itu, aku ingin seperti dia. Saudara punya rencana, tapi tidak pernah mengusahakan. Masalah tiba saudara-saudara, tantangan tiba. Saudara bisa seperti orang itu atau bisa seperti yang dicontohkan oleh Alkitab? Tidak bisa saudara-saudara. Jadi tidak cukup, rencana itu tidak cukup, harus ada usaha. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 10, mari buka Alkitab saudara. Kolose pasal 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sehingga, kata sehingga itu adalah hasil dari sebuah proses yang dilalui. Ada hasil, maka ada proses. Proses itu terjadi ketika ada usaha. Saudara mau makan, misalkan mau membuat mie, saudara lapar dan saudara merencanakan untuk membuat mie supaya saudara tidak lagi lapar. Tapi kalau saudara cuma sekedar merencanakan, oh di dapur masih ada mie, aku mau buat mie, saudara jadi kenyang? Saudara jadi kenyang? Kan tidak mungkin. Yang saudara harus lakukan adalah saudara membuat perencanaan dan kemudian melakukan. Saudara mengambil mie, kemudian masak air, masukin, matang, saudara makan. Kenyang. Angan-angan saudara tercapai sehingga hidupmu layak di hadapannya. Itu adalah goal setiap orang percaya. Goal kita saudara-saudara adalah kita serupa dengan Kristus. Gimana caranya kita sampai ke tujuan kalau kita sendiri tidak pernah melangkah? Amin saudara-saudara. Jadi harus ada perencanaan, sama seperti bangunan yang dicontohkan oleh Rasul Paulus, hendaklah engkau dibangun di atasnya. Kata dibangun di atasnya itu berarti harus ada pondasi terlebih dahulu. Pondasinya saudara siapin, kemudian saudara membangun di atasnya. Kita tidak mungkin memiliki rumah yang baik, rumah yang kokoh, rumah yang bagus. Saudara, jika kita tidak mempersiapkan terlebih dahulu pondasinya. Jadi kita harus memahami dengan baik saudara-saudara, bahwa hal ini harus terlebih dahulu kita kerjakan. Kapan dikerjakan? Ya sekarang, jangan nunggu besok saudara-saudara. Sampai kapan? Ya sampai kita selesai. Amin saudara-saudara. Sampai kita selesai, urusan kita di dunia ini selesai. Kita kerjakan terus menerus setiap hari. Supaya apa saudara-saudara, apa yang saudara rencanakan sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Amin saudara-saudara, kita perlu menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik. Caranya gimana? Ya mulai dikerjakan dari sekarang. Saudara ingin tekun? Ya saudara harus berusaha untuk belajar untuk tekun. Saudara pengen sabar, ya saudara harus belajar untuk bertahan di dalam tekanan. Saudara ingin selalu bersuka cita, maka saudara harus belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Tidak mungkin hal itu terjadi sebagai sebuah saudara, keajaiban tuh saudara minta kemudian terjadi. Harus ada usaha. Harus dikerjakan. Kapan usahanya saudara-saudara? Sekarang, jangan besok. Yang ketiga saudara-saudara, pertumbuhan dimulai dari zona tidak nyaman. Saya ingin menjelaskan hal ini kepada saudara secara khusus. Lihat Kolose pasal 1 ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kenapa Paulus menggunakan kata dikuatkan dan kemudian untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar? Kenapa saudara-saudara? Karena proses yang saudara harus lalui itu akan menyakitkan. Katakan bersama-sama, menyakitkan.
Saudara, kalau saudara ada di area yang nyaman, maka saudara tidak akan bertumbuh. Sebagai contoh, apa yang terjadi ketika saudara belajar? Misalkan saudara, kita sekolah dulu, saudara-saudara kita belajar, membaca buku, saudara-saudara terima ilmu di kelas, kemudian pulang belajar, mengerjakan PR. Apa yang terjadi dengan saudara? Pusing. Jadi kalau tidak ingin pusing, nggak usah belajar. Kan begitu saudara-saudara. Jadi yang terjadi ketika kita pusing adalah sebenarnya kita sedang melakukan aktivitas belajar. Mulai memproses ilmu yang kita dapat dan kemudian menerapkannya, maka kita pusing. Karena kita dilatih untuk berpikir, menganalisa, kemudian menerapkannya. Nah, saudara-saudara, demikian juga dengan pertumbuhan rohani. Jika saudara dan saya ada di area yang nyaman, hidup saudara enak, segala sesuatunya enak, saudara tidak akan bertumbuh. Tapi kalau saudara menghadapi tantangan, saudara menghadapi tantangan dalam hidup, pergumulan dalam hidup, saudara akan mulai otot-otot rohani saudara itu dilatih. Amin saudara-saudara. Saudara lihat pemain bulu tangkis contohnya atau petinju lah. Mereka itu bertanding untuk mendapatkan gelar juara atau ada pertandingan untuk memperebutkan juara itu enggak tiap hari saudara-saudara. Itu hanya terjadi setelah sekian hari, sekian minggu atau sekian bulan, ada yang tahun. Seperti tinju saudara-saudara itu enggak boleh terlalu sering saudara-saudara. Dia harus ada jeda waktu untuk istirahat karena kepala dipukuli itu berbahaya sekali. Jadi harus jedanya lumayan panjang. Setelah sekian bulan baru dia boleh bertanding lagi. Nah, mengapa saudara-saudara dia harus berlatih setiap hari? Ya karena dia ingin jadi juara. Kalau ingin jadi juara, saudara-saudara, walaupun bertandingnya cuma sesekali, saudara-saudara, saudara harus berlatihnya tiap hari. Saudara kan dapat masalah enggak tiap hari. Saudara menghadapi tantangan hidup kan enggak tiap hari. Tapi yang saudara bisa lakukan adalah berlatih setiap hari. Melatih diri setiap hari. Melatih otot-otot rohani setiap hari. Supaya ketika tiba, karena Tuhan Yesus sudah ngasih contoh saudara-saudara. Sudah ngasih perumpamaan tentang bangunan yang benar, dasar saudara-saudara. Ada orang yang membangun saudara-saudara, yang mendengar tapi tidak melakukan dan mendengar dan yang melakukan. Orang yang mendengar dan melakukan itu kayak orang yang membangun, dia menggali dalam-dalam, ketemu batu, bangun rumahnya di situ. Beda sama orang yang mendengar tapi tidak melakukan, cuma berwacana. Akhirnya ketika badai datang, lihat badai, masalah, banjir itu datang ke dua orang ini. Yang melakukan dan yang tidak melakukan, gak ada bedanya saudara-saudara. Yang membedakan adalah apakah saudara sudah melatih diri. Jadi pertumbuhan itu bukan soal goalnya nanti saudara terima sukacita surga, enggak saudara-saudara. Bukan itu saja saudara-saudara, tetapi selama kita hidup saudara-saudara, kita akan dilatih untuk itulah saudara-saudara. Paulus berkata, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Seperti yang diberitakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma. Kalau saudara tekun akan menghasilkan apa? Pengharapan. Itu latihannya dari mana? Dari tahan uji. Dari setiap kesulitan, tantangan. Kesulitan, tantangan itu berpotensi dua saja saudara-saudara. Itu akan meremukkan saudara jika saudara tidak berlatih, tetapi akan membuat saudara semakin kuat ketika saudara mau dilatih. Saudara pilih yang mana? Jadi pertumbuhan rohani saudara-saudara bagi orang percaya punya dua konsekuensi. Saudara yang menolak dan yang saudara yang mau dilatih. Jadi pilih saudara-saudara. Pilih dengan bijak. Jadi saudara harus memilih. Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini saudara-saudara, itu tidak jadi soal, itu latihan. Dan itu kan tidak terus menerus, hanya sesekali saudara-saudara. Kemudian ada jeda waktu saudara-saudara. Itu demi kebaikan saudara dan saya, karena kepentingannya kekal, bukan sementara. Mari kita bersama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu ini. Biarlah kami semua oleh karena karya Roh Kudus di dalam hidup kami dimampukan, disertai, diberikan hikmat supaya kami dapat mengerti semua kehendak Allah dengan sempurna. Biar kami semua, setiap kami bertumbuh ke arah yang benar, bertumbuh dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua. Kami menerima benih firman Tuhan ini dan kami dikuatkan untuk mengerjakannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.